Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan masih dalam bahasan surat An-Nisa ayat 46, yaitu sampai dengan kalimat sami'na wa asaina wa asma' ghairu musma'in yang telah dibahas pada episode pertama. Dari judul pokok-pokok persaudaraan iman ini, maka kita lanjutkan kalimat selanjutnya, yaitu wara'ina layyan bi alasinatihim wa ta'nan fid din. Kita lihat pada kalimat wara'ina terdapat huruf waw, di mana sudah dijelaskan huruf waw ini bisa berarti serta dan, yaitu sebaliknya adapun dan lain sebagainya, di mana huruf waw ini merupakan salah satu huruf atof, atau dalam i'rab bisa dilihat al-wawu harfu atof mabni alal fathi. Artinya huruf waw adalah merupakan huruf atof yang mabni itu absolut atau tetap, alal fathi, atas baris patah. Artinya huruf waw ini selalu ditulis dalam bentuk fathah atau berbaris patah. Dan huruf atof ini merupakan juga salah satu dari lain-lain bentuk kata, di mana secara keseluruhan bentuk kata itu terbagi menjadi kata kerja, kata benda, dan lain-lain bentuk kata. Untuk lain-lain bentuk kata nanti akan dibahas secara khusus di video-video mendatang dalam judul yang berbeda. Insya Allah nanti akan dibahas secara khusus. Kemudian kita lanjutkan pada kata ra'ina, terdiri dari kata ra'i dan na. Na itu adalah nahnu, merupakan objek dari ra'i. Di mana ra'i di sini adalah terbentuk dari 3 huruf pokok tambahan 1 atas pola atau wazan fa'ala yufa'ilu, yaitu ra'a yura'i, tara'iyan, mura'in, mura'an, ra'i. Jadi ra'i di sini adalah bentuk kata kerja perintah. Namun sebelumnya kita lihat dulu asal katanya dari 3 huruf pokok ra'a, yara'a, ra'yan, wari'ayatan, wa mar'an. Artinya bisa merumput, menggembalakan, gatal, memimpin atau mengatur, menjaga atau memelihara, mempertimbangkan, mengamat-ngamati. Kita bisa lihat di sini satu kata bisa memiliki banyak arti atau beberapa arti yang nantinya akan kita pilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan cara menggunakan ilmu tafsir selain daripada ilmu tata bahasa Al-Quran. Terlihat sekali di sini apabila menerjemahkan Al-Quran secara letterlik bahasa, maka terkadang akan mendapatkan makna yang tidak sepadan dengan hubungan ayat bil ayat atau sistematik ayat di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui maksud dan keinginan Al-Quran itu sendiri yang meliputi bentuk berpikir Al-Quran. Artinya kita harus mengetahui dari mana penjelasan itu bersumber dan mau kemana penjelasan itu tertuju. Pada bentuk berpikir Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang saling menjelaskan secara keseluruhan, utuh dan bulat, yang menjadi pembuktian-pembuktian yang bisa dianalisa mencapai satu objektivitas Al-Quran itu sendiri terhadap kenyataan hidup ini menurut sunnah Rasulnya. Jadi sampai di sini perlu diketahui bahwa kita nanti akan berijtihad menggunakan tafsir ayat bil ayat, di mana tafsir ayat bil ayat ini, atau dengan kata lain hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain, adalah tafsir yang paling tinggi nilainya dibanding tafsir-tafsir atau teknik-teknik yang digunakan dalam buku-buku yang pernah kita kenal selama ini. Ini bisa kita lihat penjelasannya dalam hadis Al-Qur'anu yufassiruhu ba'duhu ba'dan. Al-Quran itu sebagian yang satu oleh sebagian yang lainnya adalah saling menafsirkan atau saling mengolah data. Dan sebagai alatnya dalam hal mencapai makna atau maksud dan keinginan Al-Quran atau tafsir dalam Al-Quran itu sendiri, kita akan menggunakan yang namanya tata bahasa Al-Quran atau gramatikal Al-Quran, yang di dalamnya nanti akan membahas tentang prosedur bentuk kata dan prosedur bentuk kalimat. Dengan kata lain, tata bahasa ini bisa dikatakan sebagai alamat untuk mencapai tujuan, di mana tujuan tersebut adalah tercapainya makna atau maksud dan keinginan atau makna yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri.
Sekarang kita kembali kepada pokok bahasan sampai pada kalimat ra'ina. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ra'ina di sana adalah gabungan dari bentuk kata kerja perintah dengan nahnu sebagai objeknya, yaitu kami. Kita lihat dalam kamus, ra'al amro berarti nazara ila maza yasir. Artinya sama dengan mempertimbangkan kesudahannya. Selain itu juga bisa berarti ra'ar rajula sama dengan al-tafata ilaih. Artinya sama dengan memperhatikan. Atau arti lain juga ada di sini ra'atil ardu sama dengan artinya banyak rumputnya. Nah, apabila kita mengambil arti dari kata ra'al amra yaitu nazara ila maza yasir, maka bentuk kata kerja perintahnya yaitu ra'i menjadi artinya sama dengan pertimbangkanlah kesudahannya. Kemudian digandeng dengan objek nahnu yaitu kami menjadi ra'ina, maka artinya berarti sama dengan pertimbangkanlah diri kita kesudahannya atau pertimbangkanlah diri kami kesudahannya. Nah, seperti itulah dalam hal menerjemahkan Al-Quran menurut kamus-kamus yang ada yang dapat kita jumpai baik online maupun offline. Adapun untuk mendapatkan pengertian atau makna sebenarnya yang sesuai dengan ayat bil ayat, dalam arti hubungan ayat ini sejalan atau sesuai dengan ayat-ayat lainnya, maka kita harus mendapatkan ruang lingkup penjelasannya. Dalam konteks ini kita harus mengelompokkan dan menjuruskan atau mengklasifikasikan dan menspesialisasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam ikatan sejenis yang berhubungan dengan kata atau kalimat ra'ina. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 104 juga terdapat kata ra'ina. Selengkapnya berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Nah, surat Al-Baqarah ayat 104 ini tentunya kita bisa langsung mendapatkan pengertian dasarnya, di mana kata ra'ina merupakan kata atau kalimat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan oleh orang-orang mukmin. Di sini juga sekaligus bisa kita langsung mendapatkan bahwa kata ra'ina di sini adalah kebalikan dari unzurna wasma'u. Nah, adapun hubungan ayat bil ayat surat Al-Baqarah ayat 104 ini dengan surat An-Nisa ayat 46, maka surat An-Nisa ayat 46 menjadi alasan kenapa pernyataan ra'ina pada surat Al-Baqarah 104 ini menjadi terlarang diucapkan oleh orang-orang mukmin. Karena pernyataan wara'ina menurut surat An-Nisa ayat 46 adalah merupakan hasil dari pemutarbalikan ajaran yang hak oleh Yahudi menjadi ajaran yang batil, atau dengan kata lain sama dengan ghairu musma'in. Selain itu juga setelah pernyataan wara'ina terdapat halnya atau keterangan keadaannya, yaitu pada kata layan sama dengan dalam hal pemutarbalikan bi alsinatihim dengan lidah mereka atau bahasa mereka, wa ta'nan serta ta'nan dalam hal penikaman, fiddin dalam tatanan. Jadi kalau kita terjemahkan dan kita sisakan pernyataan wara'ina dalam arti pernyataan wara'ina kita belum terjemahkan, maka penerjemahannya menjadi sama dengan wara'ina dalam hal pemutarbalikan bi alsinatihim dengan bahasa mereka, wa ta'nan serta dalam hal penikaman di dalam tatanan. Dalam hal ini adalah tatanan Islam atau dinul Islam. Sebenarnya masih perlu banyak lagi data-data yang harus dikumpulkan untuk mendukung penjelasan dari pernyataan wara'ina ini. Namun waktu juga kita batasi agar video ini mudah diserap dan mudah didownload. Oleh karena itu kita akhiri sementara dan nanti akan kita lanjutkan pada episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.